Baik, selamat siang dokter, saya Teresia Angelina Gaina dengan NIM 10 2018-040. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan urin. Di sini saya menggunakan APD seadanya, di mana saya menggunakan masker dan juga saya akan menggunakan kaos tangan. Terlebih dahulu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah WHO. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Saya sudah menggunakan sarung tangan. Di sini hari ini kita akan melakukan pemeriksaan urin. Pada pemeriksaan urin ini secara mikroskopis yang pertama kita akan menilai mulai daripada warnanya, dimana warna-warna urin yang normal itu adalah kuning atau kekuningan. Namun apabila dalam urin terdapat kemerahan atau kecoklatan, itu bisa berujuk pada suatu penyakit. Nah, selanjutnya setelah warna kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, warna ini merupakan untuk melihat kejernihan pada urinnya. Pada urin kita juga untuk kejernihannya kita dapat melihat dengan latar belakang yang ada tulisan ataupun latar belakang pada tulisan ini dengan tujuan apabila kita dapat membaca tulisannya dengan jelas berarti warna urin jernih, tetapi jika tidak jelas berarti warna urin lebih keruh. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan untuk pH-nya, di mana ada pH tersendiri pada urinnya. Kemudian selanjutnya kita dapat memeriksakan bau-bau. Nah, bau dan pH urin ini itu bergantung pada apa yang pasien makan. Dan selanjutnya kita juga dapat melakukan pemeriksaan BJ. Pada BJ urin ini dapat atau berat jenis ini dapat kita lakukan pada pemeriksaan yang berikutnya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan protein urin. Nah, pemeriksaan protein urin ini dapat kita lakukan dengan 3 cara. Ada semi kuantitatif, semi kualitatif, dan juga S-batch. Nah, pada semi kuantitatif dan kualitatif ini kita bisa menggunakan asam aseto-salisilat dan asam asetat. Kemudian kita akan melakukan terlebih dahulu pada kuantitatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabung-tabung. Di sini saya sudah menyiapkan tabung. Nah, pada tabung ini kita dapat melakukan pemeriksaannya, di mana tabung pertama itu dan tabung kedua kita gunakan sebagai kontrol. Saya akan masukkan urin sebanyak 2 cc. Dan saya akan meneteskan asam sulfosalisilat sebanyak 8 tetes. Nah, pada pemeriksaan ini dapat kita lihat apabila tidak keruh berarti artinya pemeriksaan di sini normal. Saya sudah melakukan penetesan asam sulfosalisilat, kemudian kita akan melakukan pembakaran. Kita akan memanaskan bagian permukaannya ini. Setelah kita panaskan baru kita lihat apakah ada kekeruan yang terjadi. Jika ada kekeruan, jika tidak ada kekeruan berarti hasilnya normal. Yang kedua dapat kita gunakan asam asetat. Nah, pada asam asetat ini kita bisa memasukkan urin sebanyak 3/4 tabung. Sedemikian, kemudian kita memasukkan asam asetat 6%-nya 3-4 tetes. Kemudian kita lakukan pemanasan lagi pada bagian permukaan. Nah, di sini setelah sudah kita panaskan, kita lihat apakah ada perubahan yang terjadi. Pada perubahan, apabila di sini terdapat keruh, berarti dia tidak normal. Sedangkan jika tidak ada perubahan yang terjadi, itu artinya normal. Oke, baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan kuantitatif. Nah, di sini kita akan menggunakan tabung albumenometer
pada tabung albuminometer ini kita memasukkan urin sampai batas UR dan memasukkan reagen S-batch sampai batas RR. Nah, kita masukkan urin terlebih dahulu QR dan kita masukkan S-batch-nya sampai batas RR. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 18-34 jam. Apabila tidak terdapat keruh, maka hasilnya negatif. Apabila terdapat keruh dan terdapat butir-butiran, maka hasil dari pemeriksaan ini positif. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan glukosa urin. Nah, pada pemeriksaan glukosa urin ini kita akan menggunakan reagen Benedict. Nah, pada reagen Benedict ini kita masukkan terlebih dahulu reagen Benedict-nya sampai 5 cc. Kemudian kita teteskan urin sebanyak 8 tetes. Setelah sudah kita campurkan reagen dengan urin seperti ini, kita dapat lakukan pemanasan dengan dua cara. Yang pertama kita lakukan pemanasan di penangas air, dan yang kedua dapat kita bakar pada api spiritus. Nah, ya setelah kita bakar kita akan melihat hasil. Pada hasilnya apabila warnanya kebiruan itu artinya negatif, apabila kehijauan dia positif, kemudian hijau kekuningan juga positif, dan apabila dia kehijauan dan terlihat seperti ada merah bata berarti dia juga positif. Kita lakukan pemeriksaan benda keton urin. Nah, pada benda keton urin ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu Rotera dan yang kedua adalah Genart. Nah, pada Rotera kita dapat masuk pemeriksaan itu. Pertama kita masukkan urin terlebih dahulu sebanyak 5 cc. Di sini sudah ada urin 5 cc. Kemudian kita tambahkan 1 sendok Rotera. Setelah sudah kita masukkan, kita homogenkan terlebih dahulu. Setelah sudah kita homogenkan, kita tambahkan beberapa tetes amonium hidroksida. Setelah sudah kita tambahkan beberapa tetes, kita lakukan penghomogenan terlebih dahulu lagi. Kemudian kita lihat hasil. Apabila terbentuk cincin berwarna coklat, maka hasil pemeriksaan ini negatif. Dan apabila terbentuk cincin berwarna ungu, maka hasil pemeriksaan ini positif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan Genart. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 5 cc urin. Kita tambahkan reagen Genart. Kemudian kita homogenkan. Setelah kita sudah homogenkan, kita lakukan penyaringan ke tabung yang satu dengan menggunakan kertas saring. Setelah itu dapat kita lihat hasilnya. Apabila hasil terbentuk, setelah sudah kita saring, kita akan lihat hasilnya. Di sini hasil akan positif jika penyaringan dan urinnya berubah warna menjadi merah keunguan. Di sini pemeriksaan bilirubin urin, kita siapkan urin sebanyak 5 cc. Urin 5 cc ini kita kocok terlebih dahulu. Pertama kita akan menggunakan cara busa. Setelah sudah kita kocok, kita lihat hasilnya. Apabila ada kehijauan, maka hasil pemeriksaan ini positif. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan urobilinogen. Pada pemeriksaan ini kita menggunakan Walsh Diamond. Di sini kita siapkan tabung reaksi dengan kertas yang beralasan putih untuk kita lihat dari atasnya nanti. Nah, tabung pertama kita masukkan urin terlebih dahulu sebanyak 10 ml. Kita masukkan urin sebanyak 10 ml, kita tambahkan reagennya. Baik, setelah sudah kita tambahkan reagennya,
Lalu kita lihat hasilnya. Kemudian kita dapat lakukan pengenceran untuk tabung-tabung berikutnya. Kita lakukan pengenceran dengan 1 mili urin dan kita tambahkan 9 mili Aquades. Mili Aquades, kemudian kita lakukan pengenceran, lalu kita tuangkan ke tabung berikutnya. Kita bagi dua pada urin yang sudah kita lakukan pengenceran. Setelah sudah kita bagi dua, kita lakukan pengenceran juga pada urin tabung kedua dengan kita tambahkan Aquades. Setelah sudah kita lakukan pengenceran pada urin tabung kedua, kita lakukan pengenceran juga pada urin tabung ketiga. Kita lakukan pengenceran pada tabung ketiga dengan memasukkan pengenceran pada tabung kedua dan kita tambahkan Aquades. Kita sudah melakukan pengencerannya. Di sini dapat kita lihat bahwa setelah diencerkan maka jadinya ada 1/10, 1/20 dan 1/40. Nah, lalu kita tambahkan reagen pada masing-masing tabung. Setelah sudah kita tambahkan, di sini kita lihat untuk interpretasinya yang warnanya kemerahan paling terakhir itu adalah hasil yang positif. Contohnya seperti 1/20 di sini positif dan 1/40, 1/20 di sini positif dan 1/40 negatif. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan urobilinogen pada urin. Nah, ini kita menggunakan cara slash mart, di mana kita memasukkan spesimen urin sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi. Setelah sudah kita masukkan urin sebanyak 5 mili ke dalam tabung reaksi, lalu kita teteskan Lugol beberapa tetes. Setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Tujuan kita mendiamkan selama 5 menit ini agar Lugol itu dapat mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Setelah sudah kita tunggu dalam waktu 5 menit, kita teteskan slash mart-nya. Lalu kita interpretasikan. Jika pemeriksaan ini kita interpretasikan dengan latar belakang hitam. Kita interpretasikan dengan latar belakang hitam. Di sini saya menggunakan kresek sebagai latar belakang hitamnya. Setelah sudah kita interpretasikan, untuk melihat fluoresensinya, jika positif maka tidak ada fluoresensinya, hanya jernih. Itu artinya urobilinogen menurun. Dan jika positif maka urobilinogen 1 akan normal. Dan jika positif 2, maka di sini urobilinogen meningkat. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang selanjutnya dan pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan mikroskopik urin. Di sini pemeriksaan mikroskopik urin adalah bertujuan untuk melihat apakah adanya eritrosit, leukosit, epitel, kristal maupun silinder. Ada 2 tabung reaksi di sini dan spesimen urin. Kita akan masukkan urin ke masing-masing tabung reaksi itu sebanyak 5 cc. Kemudian nanti kita akan lakukan sentrifuge dengan alat sentrifuge. Kita masukkan urin sebanyak 5 cc. Di sini kita gunakan 2 tabung. Setelah sudah kita lakukan, kita masukkan urin, kemudian kita akan sentrifuge dengan alat sentrifuge. Nah, di sini kita kurang lebih kita lakukan sentrifuge sebanyak 2000 rotasi atau per menitnya, atau selama 5 menit, dan kita diamkan nanti 5-10 menit agar tidak langsung menguap. Jadi kita akan sentrifuge terlebih dahulu.
Setelah sudah kita sentrifuge, kita diamkan selama 5-10 menit agar dia tidak menguap. Setelah disentrifuge, kita ambil yang dasarnya saja. Kita buang cairan yang di atasnya. Lalu kita ambil endapannya dan kita letakkan di atas objek gelas. Kita lihat menggunakan mikroskop. Di sini karena sediaannya basah sehingga diafragmanya akan kita tutup dan kondensornya kita turunkan. Kemudian kita akan lihat dengan pembesaran 2 kali, yaitu dengan 2 kali pembesaran. Yang pertama 10 kali itu kita untuk melihat silinder dan epitelnya. Kemudian pembesaran 40 kali itu untuk melihat eritrosit dan leukositnya. Juga pada pembesaran 40 kali ini kita dapat menentukan jenis silinder apakah yang kita lihat pada pembesaran 10 kali tadi. Baik, sekian pemeriksaan urin pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada bagian yang salah atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.